hambatan DPK di tahun 2023 gitu ya. Ini memang disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Yang pertama, sejak tahun 2022, tepatnya di bulan September gitu ya, ada kenaikan GWM ya, giro wajib minimum dari 6% menjadi 9%. Jadi naik 3%. Sehingga itu juga diiringi dengan naiknya suku bunga acuan menjadi 5,75%. Sehingga kalau kita lihat di bulan Juli itu sudah naik 225 basis point. Sehingga itu yang menyebabkan likuiditas semakin ketat. Kemudian yang kedua adalah pasca COVID. Tadi sudah disampaikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat itu sudah mulai naik. Terlihat data yang dirilis oleh LPS gitu ya, di Agustus 2023. Itu simpanan yang di bawah 100 juta itu turun menjadi 3,15% secara year on year, dan itu juga membuat DPK semakin tertekan gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, banyak instrumen keuangan lain. Contohnya misalnya pemerintah rajin menerbitkan SBN, surat berharga negara, untuk membiayai APBN. Itu juga salah satunya juga menjadi penyebabnya juga. Kemudian juga terakhir, BI menerbitkan instrumen namanya SRBI ya, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, dan itu sejak bulan September kemarin gitu ya sudah lelang sekitar 6 kali gitu dengan menyedot dana sekitar 91 T. Ini juga membuat likuiditas juga akan semakin ketat gitu ya. Tetapi ada berita positifnya Mbak Aneka. Jadi di triwulan keempat ini gitu ya, BI melalui kebijakan makroprudensial gitu ya, memberikan insentif maksimal 4% buat perbankan itu dalam bentuk penurunan giro wajib minimum tadi ya, untuk bank-bank yang menyalurkan pembiayaan di sektor prioritas gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya perumahan, kemudian juga pariwisata, kemudian juga ada kredit ultramikro, kemudian juga ada lagi juga seperti green financing gitu ya, sehingga itu akan membuat GWM akan semakin kecil juga. Contoh nih buat BTN itu berlaku Oktober tahun ini Mbak, Oktober bulan ini gitu ya. BTN dapat insentif sekitar mungkin 2,8 atau sekitar 3% gitu ya. Itu buat BTN dengan dana sekitar 321 T, kita bisa menghemat 3% kali 300 T aja sudah 9 triliun, jadi lumayan gitu. Kemudian yang kedua daya serap APBN berdasarkan data Agustus kemarin kan masih sekitar 54%. Biasanya akhir tahun ini daya serapnya akan semakin tinggi ya. Itu mungkin juga akan menambah pasukan likuiditas di pasar gitu ya, sehingga itu bisa dimanfaatkan dunia perbankan. Sehingga sampai dengan akhir tahun ini mungkin likuiditas juga akan cukup ketat gitu ya. Tapi juga tadi BI kasih insentif dalam bentuk GWM maksimal 4% buat bank-bank yang membiayai segmen-segmen prioritas sesuai dengan yang ditentukan. Itu Mbak Ineke. Baik, artinya insentif GWM dari Bank Indonesia ini sebenarnya cukup efektif di BTN. Lalu bagaimana antara CASA dan juga deposito di BTN? Apakah tumbuh imbang? Hingga Agustus tahun ini ya 2023 gitu ya. DPK BTN itu positif ya, tumbuh 3,5% ya, sampai dengan tahun ini mungkin sekitar 321 T gitu ya. Jadi kemudian yang membuat BTN cukup optimis bahwa pertumbuhan 321 tadi ya, total DPK itu lebih banyak disebabkan oleh naiknya kasa sekitar 18% gitu ya. Tapi kalau kita lihat kasa ada dua ya, ada giro sama tabungan. Nah, ini gironya BTN itu tumbuh sekitar 31% secara year on year, sehingga level kasa kita di bulan Agustus kemarin di BTN itu sekitar 52%. Baik, dan untuk kedepannya seperti apa? Karena kalau kita lihat dalam beberapa tahun ini BTN cukup antusias juga untuk bisa menggenjot dana murah atau kasa perseroan. Artinya apakah di 2024 nanti ini mungkin juga masih akan terus dilakukan strategi yang sama?
Pasti gitu ya. Jadi BTN punya mimpi ya. Jadi untuk menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia gitu ya. Jadi kita aspirasinya antara lain melipat gandakan dana murah ya menjadi 250 T di tahun 2025. Dan tentu itu semua kita fokus kita adalah engine untuk pertumbuhan kita adalah kasa gitu ya. Jadi bagaimana kita mendorong giro dan tabungan supaya cost of fund kita murah dan giro dan tabungan kita menjadi tempat transaksi buat nasabah-nasabah Bank BTN ke depannya. Sehingga dengan cara seperti itu, salah satu-satunya jalan untuk meningkatkan DPK adalah pertumbuhan kasa yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan depositonya. Baik, level kasa di BTN ini akan dijaga di level berapa, Pak Jason? Untuk sampai dengan tahun 2025 gitu ya, level kasa di BTN itu akan dijaga kisaran antara 55 sampai 57% gitu ya, sehingga itu akan membuat paling tidak cost of fund BTN lebih murah dibandingkan dengan yang ada saat ini. Kalau saat ini kita sekitar 52%, jadi dana mahalnya masih cukup banyak. Baik, lalu strategi apa yang mungkin akan dilakukan BTN untuk bisa menjaga momentum pertumbuhan DPK agar lebih stabil begitu? Apalagi kita tahu juga ini mungkin The Fed masih akan menaikkan suku bunga lagi, artinya ada juga beberapa industri yang sudah meminta ada kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia begitu. Jadi saat ini Bank BTN untuk meningkatkan kasa atau dana pihak ketiga ini punya beberapa strategi ya. Yang pertama adalah kita meningkatkan transaksi. Jadi transaction baik yang transaction kita bagi dua, Mbak. Baik yang wholesale transaction maupun retail transaction. Di wholesale transaction. Jadi BTN saat ini fokus kepada 5 ekosistem bisnis yang related dengan BTN. Yang pertama adalah property related. Ya, jadi property related ini BTN kan dikenal sebagai bank perumahan. Punya 6.000 developer di seluruh Indonesia. Jadi ya dari semen, industri semen sampai toko bangunan, kita ke situ. Kemudian yang kedua mengenai segmen edukasi, pendidikan tinggi maupun swasta. Kemudian yang ketiga healthcare atau rumah sakit dan turunannya. Kemudian ada yang keempat tuh di trade perdagangan. Kemudian yang terakhir adalah untuk kawasan industri. Kenapa kita masuk di kawasan industri? BTN kan dikenal sebagai bank KPR dengan subsidi gitu ya. Dengan kita masuk di kawasan-kawasan industri, potensi pembeli rumah itu merupakan suatu pasokan yang bagus buat BTN. Di samping juga mungkin kita bisa masuk kepada segmen perusahaan tadi supaya kasa BTN, giro BTN itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan saat ini. Baik, tadi Bapak katakan properti ini masih menjadi sektor yang utama di BTN. Apakah juga penyumbang DPK terbesar ini berasal dari sektor properti di BTN? Relatively ya gitu ya. Nah, kemudian juga tadi di retail saat ini BTN sedang mengembangkan namanya fitur mobil banking ya, BTN Mobile Banking. Jadi BTN Mobile Banking ini semua ekosistemnya masuk di situ. Jadi kalau kita lihat mobile banking BTN dari properti, kita cari rumah di situ juga ada, bayar sesuatu juga ada, dan semua related dengan properti. Dan berdasarkan survei MRI di Juni 2023, BTN Mobile BTN termasuk nomor 3 dengan performa terbaik gitu ya, di nasional. Jadi sebetulnya dengan BTN Mobile ini nasabah-nasabah BTN dimudahkan untuk melakukan transaksi. Dengan cara seperti ini DPK retail kita juga akan tumbuh. Kemudian yang terakhir gitu ya, di segmen wealth gitu ya, karena saat ini kan Indonesia lagi booming ya, jadi segmen emerging affluent itu lagi naik. Di segmen ini BTN juga saat ini sedang mengembangkan namanya layanan private banking maupun preferred banking. Jadi untuk menjembatani kebutuhan nasabah ini. Kemudian juga kita punya namanya layanan plus ya BTN ya. Jadi loyalty, platform loyalty untuk users terutama digunakan untuk nasabah-nasabah prioritas kami. Dan kemarin platform BTN ini dapat penghargaan di Asian Banking and Finance di Singapura. Jadi sebagai platform loyalty terbaik untuk segmen wealth. Dan dengan cara seperti ini, kedepannya mudah-mudahan nasabah-nasabah BTN ini dengan mobile bankingnya BTN cukup untuk semua transaksi dengan di mobile banking. Baik itu transaksi pindah buku, mungkin transfer, dan lain sebagainya.